Kita bahas soal request yang kedua. Ini mirip dengan soal yang pertama, hanya saja di sini gayanya ini membentuk sudut. Ya, jadi benda bergerak atau tidak, jika bergerak tentukan A. Ya, ini akan kita gambar ulang. Ya, diketahuinya adalah gambar. Di sini adalah sebuah bidang datar, ya, dengan gesekan. Lo kok tahu ada gesekannya? Karena di sini ada data μs dan μk. Yang bekerja mana? Apakah kinetis atau apakah statis? Kita pertimbangkan dulu. Ya. Di sini ada sebuah gaya yang membentuk sudut. Nah, gaya tersebut membentuk sudut 37 derajat, ya. Gaya ini sebesar F-nya adalah 100 Newton. 100 Newton. Maka F ini akan kita proyeksikan, ya, searah sumbu X. Kita kasih nama Fx, dan kita proyeksikan searah sumbu Y, kita kasih nama Fy. Ya, diketahui μs dan μk, ya, μs-nya masing-masing 0,6, μk-nya adalah 0,4. Ya, benda bergerak atau tidak, jika bergerak tentukan A. Karena kalau tidak bergerak jelas A-nya sama dengan 0. Nah, di sini adalah theta. Ya. Dan diketahui bahwa θ-nya adalah 37 derajat. 37 derajat. Kabar baiknya, 37 derajat ini adalah triple Pythagoras. Kalau di sini 37, ya, di sini pasti 53, dan di sini pasti 4, di sini pasti 3, dan di sini pasti 5. Ini adalah triple Pythagoras yang sudah biasa kita lakukan. Maka sin 37, sin demi depannya adalah 3, miringnya adalah 5, 3 bagi 5 adalah 0,6, dan cos 37, ya, cos sami samping per miring, sampingnya adalah 4, miringnya adalah 5, ini adalah 0,8. Ya, triple Pythagoras ini harus hafal, ya, karena sering digunakan. 37, 53 ini perbandingannya adalah 345. Di depannya 53 adalah 4, di depannya 37 adalah 3, dan sisi miringnya di sini 5. Oke. Nah, kita akan mencari Fx dan Fy. Untuk mencari Fx kita gunakan cos, ya. Kita bisa memulainya dari cosnya dulu biar enak, biar paham, ya. Kenapa cos? Karena Fx posisi di samping. Kita ingat singkatan cosami, maka cos theta, cosami sampingnya adalah Fx, ya, miringnya adalah F, maka Fx adalah F cos theta. Di sini F-nya adalah 100, cos theta adalah cos 37. Kita sudah tahu cos 37 adalah 0,8, maka di sini akan menjadi 80 Newton. Jelas Fx adalah 80 Newton. Fy-nya berapa? Dengan cara yang sama, maka Fy adalah F sin theta, ya, sin demi panjang Fy sama dengan ini. Oke. Maka Fy-nya adalah 100, sin theta, theta-nya adalah 37, maka sin 37 adalah 0,6, ya. Ini adalah 60 Newton. Di sini adalah Fy-nya 60 Newton. Oke. 60 Newton. Nah, untuk menghitung gaya gesek tentu saja kita butuh N. Kita butuh N untuk menghitung gaya gesek. Nah, sekarang N ini bukan hanya sekedar sama dengan W. W adalah massa kali gravitasi, sama dengan massanya berapa ini? 20, gravitasinya 10, W-nya adalah 200 Newton. Tetapi W ini tidak sama dengan N, karena apa? Nah, di sini ada F, ini adalah N, ya, di sini ada Fy. Ya, maka N, ya, ini adalah tarikan sama dengan tarikan ke bawah yang dikurangi tarikan ke atas. Ya. N dan Fy itu kan sama-sama ke atas, boleh dipikirkan seperti ini, ya. N itu sama dengan
W dikurangi FY gitu aja. Atau N karena benda tetap di sini, nggak naik ke atas, nggak terbang gitu ya. Boleh dipikirkan juga mungkin N tambah FY sama dengan W gitu, nggak apa-apa. Ya, atau lebih enak mikirnya langsung gini aja. N ini adalah gaya ke bawah yang ditarik ke atas, itu sebesar N. Ya, jadi gaya ke bawahnya adalah 200. Ya, gaya tarikan ke atasnya adalah FY 60. Maka N-nya adalah 200 kurangi 60 adalah 140 Newton. Ini N-nya. Nah, apakah benda diam atau bergerak? Mari kita tentukan. Sekarang kita pakai warna hitam. Kita hitung F gesek statis. Ya, F gesek statis adalah mu S dikali N. Mu S-nya berapa? Di sini adalah 0,6. N-nya berapa? N-nya adalah 140. Ini sama dengan 6 kali 14 ya. 6 kali 14, kita pakai kalkulator aja biar cepat. 6 kali 14. 84. Jelas gaya gesek statisnya adalah 84 dan ternyata tarian yang 80 ini ya ke sana itu 80. Tetapi gaya gesek statisnya itu 84. Jelas F gesek statis ini lebih besar daripada Fx. Jadi ditarik gaya geseknya maksimum ini 84, tetapi ditarik cuman 80. Ya, akhirnya benda bergerak apa tidak? Benda diam. Benda diam atau tidak bergerak. Gaya geseknya berapa? Gaya gesek ya sebesar tarikannya aja 80 Newton. Bukan 84, bukan. Gaya geseknya ya 80 Newton ini karena ditariknya ke kanan cuman 80 Newton. Ya. Jadi 100 Newton ini displit jadi 2, ya. Ada tarikan ke atas 60 Newton dan tarikan ke samping 80 Newton. Nah, sekarang tentukan A, karena bendanya diam, jelas A sama dengan 0. Jadi sekali lagi, benda bergerak atau tidak? Tidak, atau benda diam ya, atau tidak bergerak. Ya, gaya geseknya berapa? 80 sebesar Fx saja. Ya. 84 ini kayak batas untuk dilampaui. Kalau melampaui 84, benda bergerak dan gaya geseknya kita gunakan kinetis, sudah tidak statis lagi. Ya. Kalau tepat 84 bagaimana? Benda tepat akan bergerak tapi masih tetap diam. Ya, sekali lagi jika Fx ini ditemukan 84, ya benda tepat akan bergerak tapi belum. Ya. Karena benda diam, A-nya sama dengan 0. Seperti itu cara kita analisanya.